Ibu absen ya? Ya Bu. Mary? Hadir Bu. Adelia? Hadir Bu. Ica? Hadir Bu. Revi? Hadir Bu. Nah, materi kita hari ini tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Di sini gua akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita yaitu yang pertama, meyakini bahwa tugas berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Lalu yang kedua, kalian mampu menjelaskan agama dan kepercayaan serta peradaban manusia sebelum Islam datang dengan baik dan benar dan tepat. Lalu yang ketiga, ada mengidentifikasi keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam datang dengan tepat, baik dan benar. Yang terakhir, mengidentifikasi keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang dengan tepat, baik dan benar. Lalu langkah-langkah pembelajaran. Di sini kita yang pertama kali Ibu akan membagikan kelompok. Lalu setelah membagikan kelompok, kalian presentasi. Selanjutnya Ibu memberikan penjelasan. Setelah memberi penjelasan, lalu menyimpulkan. Dan yang terakhir akan kita buat refleksi dan yang terakhir kalinya yaitu penugasan. Lalu di sini siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Saya Bu. Baik, apa Adelia? Jadi materi minggu lalu kita pelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Itu ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Terus masuknya itu ada beberapa cara, yaitu dengan perdagangan, perkawinan, dakwah, dan juga dengan cara politik. Ya, yang dikatakan Adelia itu sudah benar. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya hari ini, yaitu di mana sejarah peradaban Arab sebelum Islam datang. Di sini Ibu ingin membagikan kelompok, yaitu terdiri dari satu kelompok 2 orang. Tetapi yang pertama kali Ibu ingin kalian membuat pertanyaan secara individu. Di situ pertanyaan kalian akan menulis di sebuah perangko yang Ibu bagikan. Lalu bertukar pertanyaan dengan memberi checklist. Di mana checklist yang paling banyak, itulah yang pertanyaan yang akan kalian pilih. Mengerti? Mengerti Bu. Sebaiknya kalian baca dulu materi tentang peradaban Arab sebelum datangnya Islam di buku yang telah disediakan. Lalu Ibu akan membagikan ini. Selanjutnya kalian presentasi. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit. Nanti ini ditulis saja. Yang lain bisa sampai di depan. Apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Nah, tadi kan kalian sudah membaca materi yang sudah disediakan lalu menuliskan pertanyaan. Sekarang Ibu ingin kalian menukar pertanyaan tersebut dan memberi tanda checklist di pertanyaan yang sudah kalian tuliskan. Sekarang kumpulkan ke depan. Baiklah, di sini yang paling banyak tanda checklistnya itu ada 2 pertanyaan, yaitu di mana yang pertama, mengapa dinamakan zaman jahiliyah, dan yang kedua, apa saja bentuk peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Di sini Ibu ingin membagikan kelompok di mana Adelia dengan Mary dan Ica dan Revi. Di sini kalian cari jawabannya, lalu nanti kalian akan presentasikan ke depan. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Baik, Ibu mau kelompok pertama, kelompok Adelia, untuk menjelaskan pertanyaan yang telah dituliskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi tadi ada pertanyaan yang dibagikan oleh Ibu Guru. Yang pertanyaannya, apa saja bentuk peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Jadi kami menemukan jawabannya, yaitu ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
Yang pertama menyembah malaikat, yang kedua Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua menyembah jin, ruh dan hantu. Sebagai sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin dan leluhur mereka, atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat, jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Bintang-bintang yang dimaksud menyembah bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mary. Yang keempat, menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Yang kelima, agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491, mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan agama Nasrani Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Cukup ini jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adelia dan Mary, silakan kembali. Selanjutnya Ibu Mau, Ica, dan Reslin kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan mengapa dinamakan zaman jahiliyah. Yaitu jawabannya, begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Selanjutnya, mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah itu bukanlah yang jahil ataupun yang bodoh. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dijawab. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Di sini sudah ada slide-nya, yaitu gambar-gambar yang bisa kalian perhatikan, di mana terdapat banyaknya berhala-berhala. Nah, di sini banyaknya berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu ada kebiasaan mereka itu yang buruk seperti berjudi serta mabuk-mabukan dan sebagainya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Di mana yang pertama akan kita bahas yaitu tentang peribadatan bangsa Arab. Yang kedua akan kita bahas tentang sosial ekonomi. Sosial ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yaitu yang pertama ada peribadatan bangsa Arab. Jadi pada zaman dulu, sebelum datangnya Islam, mereka tidak mengenal kata Islam. Islam, ajaran agama mengenal Tuhan itu sudah ada di bawah sejak Nabi Ibrahim. Cuma nama agamanya itu bukan nama Islam. Nama Islam itu ada dibawa oleh Nabi Muhammad.
Dulu pada zaman Nabi Ibrahim mereka menganut maksudnya ngapain? Yang pertama ada peribadatan bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman dahulu ini tidak mengenal kata Islam. Kata Islam itu ada pada zaman Nabi Muhammad. Tapi bangsa Arab mengenal ajaran nabi-nabi terdahulu itu dengan sebutan Hanafi atau agama Hanif, yang berarti agama benar atau agama lurus. Lalu agama atau kepercayaan Hanafi atau Hanif yaitu agama yang lurus dan benar. Nah, masyarakat bangsa Arab itu dulu menganut paham animisme, di mana mereka percaya bahwa roh-roh itu, roh-roh penguasa atau roh orang soleh itu dapat menaung di mana saja, termasuk di dalam berhala. Jadi mereka menyembah berhala itu untuk berkeyakinan bahwa untuk mendekati Tuhannya bisa melalui perantara yaitu berhala. Lalu mereka menyembah, yang pertama ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, dan ada juga yang beragama Yahudi. Lalu selanjutnya ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam datang tergantung dari letak ekonomis atau letak geografisnya, di mana yang jika bangsa Arab yang berada di bagian tengah Jazirah Arab, mereka itu lebih kepada berpindah-pindah tempat karena di pegunungan yang tandus mereka beternak, di mana membutuhkan makanan untuk hewan ternak mereka, jadi mereka berpindah-pindah. Lalu ada yang tinggal di bagian tanah-tanah subur, mereka bermata pencarian sebagai petani. Dan selanjutnya yang di perkotaan, mereka lebih dominan kepada perdagangan. Lalu selanjutnya ada sosial. Sosial bangsa Arab ini mereka sangat kental akan tetap pendiriannya dan tidak mau mengalah. Nah, tetapi ada di mana kebaikan mereka, yaitu mereka sangat memuliakan tamu. Lalu selanjutnya ada mereka moral yang sangat rusak, yaitu dinamakan jahiliyah. Mereka ini tidak bodoh dalam hal pengetahuan, tetapi mereka bodoh dalam hal moral dan berperilaku, di mana kebiasaan-kebiasaan mereka seperti mabuk-mabukan, minum-minuman atau sebagainya. Bahkan ada yang membunuh anak perempuan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka anak perempuan itu suatu yang mempermalukan, di mana tidak ada manfaatnya bagi mereka. Jadi mereka setiap mempunyai anak perempuan, mereka menguburnya. Mungkin ini dulu yang Ibu sampaikan. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh kalian ajukan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu melalui peribadatan bangsa Arab, di mana mereka menganut atau menyembah, yaitu berhala, bintang-bintang, malaikat, jin, dan ada juga yang beragama Yahudi atau Nasrani. Dan selanjutnya ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi mereka itu tergantung dari letak geografis mereka. Dan sosial mereka ini dinamakan bangsa jahiliyah karena rusaknya moral dan perilaku mereka, di mana mereka tidak menerima kebenaran yang datang kepada mereka, sehingga disebutlah zaman ini zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan refleksi diri. Refleksi diri ini terdiri dari 3 pertanyaan, di mana dijawabnya menurut pendapat kalian. Yang pertama, orang yang melakukan tradisi negatif jahiliyah tidak akan selamat. Menurut pendapat kalian bagaimana? Lalu yang kedua ada, orang yang menjauhi tradisi jahiliyah akan selamat dan sukses. Dan yang terakhir, Islam pasti mampu mengurangi tradisi jahiliyah modern. Dijawab menurut pendapat kalian masing-masing. Dan di sini juga ada tugas-tugas yang akan Ibu berikan, yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi di sini Ibu akan memberikan motivasi atau pesan kepada kalian. Jadi janganlah kita ini mengikuti orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, di mana rusaknya moral dan perilaku mereka. Lalu motivasinya, belajarlah kalian bersungguh-sungguh dan giat.
Nah, untuk menutup pelajaran ini, Ibu mau kalian berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu tutup pelajaran dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.